Oh iya, satu lagi, di zaman PSBB begini kita tuh nggak boleh jenguk pasien loh. 1, 2, 3, come on! Berangkat lagi, berangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bisa sih. Nggak usah dicantolin lah. Bentar aku putar balik dulu. Yuk, ke BCA ya. BCA. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi sama gua si Setang Lebar. Masih dalam tahap bolak-balik ke rumah sakit Siyoto. Kali ini gua kebagiannya jaga sore sampai pagi sama nyokap gua. Jadi kalau kalian tadi ada ngelihat perempuan di video gua, di intro di awal video gua, ya itu nyokap gua. Sekarang jam 5 sore. Gua mau ke sana gantiin adik gua yang perempuan 2 orang biar nggak jaga malam, supaya mereka juga bisa istirahat dan besok gantian jaga pagi lagi, karena abang gua besok mulai ada proyek, jadinya dia nggak bisa jaga pagi gitu. Nggak tahu nih kapan selesainya. Tapi Jakarta udah mulai padat ya sore-sore begini di masa-masa PSBB, akhir-akhir PSBB sih ini menjelang new normal, karena tanggal 5 Juni nanti pusat perbelanjaan atau yang biasa disebut dengan mall mulai dibuka-bukain. Dan laporannya per sore ini tadi jumlah pasien positifnya meningkat. Begitu juga dengan jumlah pasien sembuhnya juga meningkat. Helm Nolan keren banget ya. Kepingin. Ayo, ayo. Ini di Jalan Haji Nawawi aja udah mulai berasa perbedaannya, sangat berasa ketika di awal dan di awal PSBB kemarin sama sekarang. Tuh jangan dicontoh ya, tuh begitu tuh NMAX yang di depan tuh overtake lagi belokan begini terus ngambil jalur luar lagi, itu bahaya.
ngebut boleh, cuman ada etikanya. Overtake boleh, cuman ada etikanya. Etikanya tuh dipakai gitu. Jangan pas di tikungan lu overtake, aduh bahaya bro. Kalau lu kecelakaan lu sendiri sih bodo amat gitu ya, nggak ngerepotin orang lain. Cuman kalau lu kecelakaan terus ngorbanin orang lain juga, bikin repot orang lain juga, aduh. Bawa pasien lah gitu. Oh iya, gue mau berbagi cerita aja nih. Waktu pertama kali bokap gue dibawa ke rumah sakit, itu kondisinya bokap gue udah posisinya udah lemes banget, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak ada tenaga juga buat jalan. Jadi salah satunya cara dibawa ke sana adalah dibawa dengan kendaraan roda 4 yang which is itu kemungkinan besar mobil. Gue sempet kepikiran mau order Grab, cuman gue ngebatalin niatan gue buat pakai Grab. Kenapa? Karena bakal repot sendiri gue nanti proses masukin bokap gue ke dalam mobilnya tuh. Lalu karena rumah gue dekat sama RSUD Kebayoran, dekat sama RSUD gitu, jadi gue datang ke sono buat minta direct jemput gitu loh. Direct jemput tuh minta dijemput langsung dari RSUD, ternyata nggak bisa ya, karena memang apa tuh namanya, proses sistemnya bukan seperti itu. Bukan lo request ke rumah sakit, bukan. Cuman gue nanya di sana kan bagaimana caranya buat dapetin akses penggunaan ambulan gitu, buat penjemputan dari rumah dibawa ke rumah sakit yang dituju. Gue nanya sama security-nya, dan yang gue senengin adalah security-nya tahu gitu cara-caranya bagaimana, karena banyak yang nggak peduli sama hal-hal yang seperti itu. Ini security-nya tahu. Gue pertama disaranin buat nelpon 112, karena buat nelpon 112 itu nggak bisa. Lalu gue disuges buat nelpon 119. Nah di 119 lah itu gue baru dapat kejelasan bagaimana cara proses penggunaan ambulan gitu, ambulannya. Yang pertama yang dibutuhin adalah lu harus berdomisili di Jakarta dan berKTP Jakarta. Itu AGD Dinkes DKI Jakarta yang akan turun langsung. Lalu lu akan dimintain alasan kenapa lu butuh ambulannya, alamat, terus ditanyain ada penyakit apa aja, dimintain nomor telepon penanggung jawab, nama dan lain-lain. Nah gak lama kemudian setelah itu diproses, bakal ada jawaban dari operatornya yang kita telepon. Oke pak, nanti ditunggu, ambulannya datanya sedang kita proses. Nanti kalau ambulannya sudah dapat, mohon ditunggu, dan nanti ketika ambulannya sudah dekat sama lokasi, mereka akan nelfon untuk posisi pasti penjemputan gitu. Jadi ketika saat itu juga gue pulang. Ketika gue menerima kepastian seperti itu, gue pulang. Ada balok kayu jatuh. Gue pulang lalu nggak ada UBC aja. Gue tunggu di rumah 30 menit kemudian ambulannya datang. Kelewatan pertamanya di rumah gue. Cuman gue Uber pakai motor, nggak jauh sih, masih sekitar 50 meteran gue Uber. Karena lalu apa yang dilakukan sama petugas AGD Dinkes itu, mereka ngelakuin medical check up dulu di lokasi. Jadi babeh gue itu diperiksa kondisi tubuhnya, kelayakan bukan apa, statusnya saat itu, tingkat kelemahannya, terus tensinya dan lain-lain. Lalu mereka koordinasi sama orang rumah sakit, kondisi seperti ini dibawa apa enggak gitu, maksudnya tuh bisa apa enggak dibawa ke rumah sakit gitu. Karena waktu itu
bokap gue kondisinya sudah cukup lemah, sudah sangat lemah, bukan sudah cukup lemah, sudah sangat lemah. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Mereka menyarankan beberapa rumah sakit yang menurut mereka kredibel dalam menangani permasalahan seperti ini, baik dari sistem baik dari sistemnya, baik dari kecakapan dokternya atau perawatnya, ataupun bahkan sampai ke bagian peralatan gitu. Jadi jangan sampai ketika sang pasien dibawa ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit yang dituju, di sana ternyata peralatannya tidak mumpuni dan pasiennya tidak diberikan pelayanan yang baik gitu. Dan satu syarat lagi, kalian juga harus ada BPJS, karena bokap gue tuh BPJS kelas 3 sih, paling bawah gitu, yang gratis gitu. Ini gue nyari BCA dulu nih, nyokap gue mau ke BCA gitu. Apalagi ya, oh iya, sama satu lagi, kalau kalian dari rumah, kalian bisa menentukan mau ke rumah sakit mana yang mau kalian tuju, asalkan itu bisa menangani pasien BPJS gitu loh. Kayak gue kemarin dari rumah ke Suyoto, karena kalau gue bawa ke rumah sakit daerah RSUD lah pokoknya gue nyebutnya, yang ada di dekat rumah gue, peralatannya kurang komplit, karena gue ya searching juga lah, kalau di sana itu tidak ada CT scanner gitu. Karena yang dibutuhin sama bokap gue itu adalah bagaimana supaya kita secara cepat tahu apa yang ada, apa sebenarnya penyakit apa yang sebenarnya ada di dalam tubuhnya bokap gue gitu loh. Jadi setelah nyari-nyari, awalnya gue pengen ke RSUD Pasar Minggu, karena dulu sebelumnya bokap gue ke RSUD Pasar Minggu. Karena RSUD Pasar Minggu sekarang hanya melayani pasien COVID gitu, nggak tahu ya. Tapi setahu gue gitu, RSUD Pasar Minggu saat ini sedang menjadi tujuan rujukan pasien COVID-19. Gue pengen beralih ke Rumah Sakit Fatmawati. Akhirnya gue nanya-nanya tuh sama baik dari pihak AGD Dinkesnya, sampai AGD Dinkesnya bertanya juga ke operator kalau ternyata RSUP Fatmawati itu juga sama menjadi tujuan rujukan pasien COVID-19 gitu. Akhirnya gue cari, larilah gue ke Suyoto gitu. Gue nggak di situ nggak nanya lagi, karena ya udahlah, Suyoto aja mas, nggak jauh juga dari sini kan, nggak jauh juga dari rumah gue, maksudnya dari rumah gue ke Suyoto nggak jauh. Kira begitu sampai ke Suyoto langsung dilariin ke UGD, dan apa tuh namanya, pelayanannya di rumah sakit Suyoto itu luar biasa, sangat luar biasa cepatnya. Gue lagi nyari BCA coy. Jadi ketika nyampe di AGD Dinkes nih ya, BCA saat sampai di rumah sakit Suyoto, semua dikerjakan dengan baik. Ada kali gua pagi ya, waktu itu gua proses ke rumah sakit itu sekitar habis subuh. Jadi gua berangkat dari rumah itu sekitar jam 6 kurang 15. Itu nyampe Suyoto jam 6 jam 6 sampai jam setengah 7 lah gitu. Gue nyampe rumah sakit Suyoto, banyak banget yang lawan arah ya. Sampai rumah sakit Suyoto, di IGD-nya itu sampai jam 1 atau jam 2 gitu. Ya proses kan sana sini, nunggu cek lab, nunggu hasil scan. Jadi dari IGD itu bokap gue dipindahin dulu ke ruang CT scan, dari ruang CT scan dibalikin lagi ke ruang IGD, dari
dipindahin dari ruang CT scan ke IGD, kita nunggu lagi hasil dari CT scan-nya, namanya MRI. Dari situ kita nunggu lagi nih akhirnya mau ditaruh di mana, di kamar yang mana, di kamar apa gitu. Baru deh gua bisa pulang buat ngabarin orang rumah kalau ternyata ada ditaruhnya di kamar itu gitu. Itu pelayanannya luar biasa. Jadi kalau kalian berpikir BPJS nggak ada gunanya, ya sebaiknya pikir 2 kali lah. Jalan lagi kita. Oh iya, satu lagi, di zaman PSBB begini kita tuh nggak boleh jenguk pasien loh. Nanti ada tulisannya di dalam begitu mau masuk ke ruang area kamar-kamarnya, ada tulisannya kalau meniadakan jam besuk, nggak boleh ada tuh jam besuk tuh. Terus cuman boleh 2 orang, yang satu di dalam, yang satu di luar buat nungguin pasien. Di luar tuh maksudnya di area lain, di lift gitu, buat backup. Kasarnya pasiennya perlu di gantiin baju, kan nggak bisa sendiri karena berat. Nah itu kayak gitu fungsinya. Jadi nggak boleh kita rame-rame di dalam ruangan, karena ya sedang masa seperti ini corona, ya mau bagaimana, dinikmatin aja. Gitu. Jadi berhubung gue cuman nganter doang nih, nanti gue masukkan nanti jam 7 setelah orang-orang di dalam pada keluar, baru gue masuk. Gue cuman nganter nyokap gue sampai ke gerbang keluar. Kalau udah sampai ke gerbang keluar, gue nanti balik lagi sekitaran jam 7 buat masuk ke dalam gitu. Cuman gue lapar sih, gue belum makan sih emang. Nanti gue nurunin, ngedrop nyokap gue dulu deh. Yuk, hati-hati turunnya. Bawanya susah, bawa aja. Nanti kalau aku tinggal malah bahaya. Oke, kita jalan dulu. Gue lapar coy. Di sini ada bakso yang cukup menarik buat gue. Waduh, gue salah dong. Harusnya gue tadi muter di situ, cuman gue malah lewat sini. Nah, sudahlah. Gara-gara orang yang putar arah itu tadi tuh, gara-gara orang yang lawan arah itu tadi tuh, jadi kelewatan lagi. Asu. Gua mau cari makanan dulu buat isi tangki bensin diri gua. Apa bakso kali ya, gua udah lama nggak makan bakso. Ini ada bakso ini yang cukup rame di sekitaran sini. Gua nggak tahu sih enak apa enggak. Nanti kalau enak gue ceritain lah, saya gue tulis di lembar portofolio gitu. Kan gue nggak tahu boleh makan di tempat apa nggak. Kalau nggak boleh makan di tempat, ambiar dah harapan gue. Tempatnya sih gini doang, cuman ya semoga aja mengobati rasa penasaran gue. Namanya bakso Pondok Bakso Super Pak Joko. Udah ya, nanti videonya gue lanjut lagi kalau udah selesai. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel gue, di komen di kolom komentar. Terima kasih. Gue Sister Bogor cabut. Assalamualaikum.